Mari kita berkenalan dengan Pusat Data Nasional. Pusat Data Nasional atau PDN adalah inisiatif infrastruktur digital dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai instansi pemerintahan secara terpusat. PDN berfungsi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE agar pelayanan publik lebih efisien, terintegrasi, dan transparan. Infrastruktur yang terdampak secara spesifik adalah Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS2 yang berlokasi di kota Surabaya. Lalu, bagaimana dengan kronologi kejadiannya? Berdasarkan forensik digital dan laporan resmi, pada tanggal 17 Juni 2024 pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, terdapat upaya awal penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memungkinkan aktivitas berbahaya berjalan tanpa terdeteksi. Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00:54 waktu Indonesia Barat, aktivitas berbahaya telah dimulai, yaitu instalasi file berbahaya, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifkan layanan yang sedang berjalan. 3 menit kemudian, ransomware dieksekusi pada perangkat backup di PDN dan mengenkripsi data-data penting. Serangan ini menyebabkan lumpuhnya pelayanan publik di 239 instansi dari total 282 penyewa di PDNS 2 Surabaya. Pelaku serangan yang menggunakan varian ransomware Brainchipper menuntut uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah guna memberikan akses kunci dekripsi untuk memulihkan akses data terhadap data yang telah dikunci sebelumnya. Pemerintah menolak membayar tebusan ini. Tapi sebelumnya, apa itu Brainchipper? Brainchipper adalah varian ransomware pengembangan terbaru dari Lockbit 3.0. Brainchipper masuk ke dalam sistem komputer lalu menonaktifkan keamanan dari Windows Defender. Brainchipper menggunakan algoritma enkripsi yang kuat untuk mengunci file sehingga file tersebut tidak dapat diakses. Selanjutnya, Brainchipper menghapus file sistem penting dan juga menghapus file cadangan di backup lokal sehingga file tersebut tidak bisa dipulihkan secara mandiri. Setelah mengunci data, penyerang mengancam akan mempublikasikan data-data yang telah dikunci sebelumnya apabila tebusan yang mereka ajukan tidak dipenuhi. Ditemukan bahwa akses awal ke server PDN diperoleh dengan cara yang sangat lemah, yaitu dengan kata sandi admin pagar 1234. Selain itu, fitur keamanan Windows Defender yang berhasil dimatikan oleh penyerang menunjukkan adanya kelemahan dan kekurangan dalam sistem monitoring dari Windows Defender yang melindungi server PDN itu sendiri. Ketiadaan sistem pencadangan atau backup yang memadai dan terpisah menjadi faktor utama lambatnya pemulihan data. Serangan ini berdampak pada level kritikal. Terdapat 239 instansi yang terdampak dari penyerangan ini. Terdapat beberapa layanan vital yang lumpuh, seperti layanan keimigrasian bandara, yaitu sistem autogate dan pencetakan paspor. Lalu di layanan pendidikan, di mana pendaftaran KIP kuliah menjadi terhambat. Lalu yang terakhir adalah layanan di sistem pemerintahan atau di daerah yang menyebabkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu juga terhambat. Dengan adanya penyerangan ini, pemerintah telah gagal menjalani amanat undang-undang dan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Pelanggaran ini termasuk dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 35 tentang kewajiban pengendali data pribadi, Pasal 39 tentang kewajiban pencegahan data pribadi dari akses yang tidak sah, serta Pasal 46 terkait kewajiban pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 kali 24 jam apabila terdapat kegagalan dalam perlindungan data. Oleh karena itu, pemerintah dinilai telah melanggar Data Protection by Design and by Default. Fakta bahwa fitur keamanan di Windows Defender yang dapat dinonaktifkan oleh penyerang dan tidak terdapat backup otomatis yang terpisah menunjukkan bahwasanya dalam perancangan PDN, isu keamanan bukanlah isu yang diperhatikan secara sesama oleh penyelenggara PDN itu sendiri. Ketiadaan Disaster Recovery Plan atau DRP memperkuat argumen bahwasanya isu perlindungan data tidak dirancang secara maksimal sejak awal pembentukan PDN ini. Insiden ini adalah peringatan keras bahwasanya transformasi digital tanpa fondasi keamanan cyber yang jelas merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak-pihak lainnya. Beberapa solusi konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan PDN adalah yang pertama, yaitu implementasi strategi backup 321, yaitu 3 salinan data berada di 2 media yang berbeda
Dan salah satunya itu offsite atau offline. Yang kedua adalah penerapan immutable backup agar backup tidak dapat dimatikan secara paksa oleh penyerang. Yang ketiga adalah penerapan MFA atau multifactor authentication. Yang keempat adalah pelatihan keamanan cyber bagi karyawan biasa dan juga pengelola dari data tersebut. Lalu yang kelima adalah penegakan audit keamanan rutin dan uji penetrasi secara berkala. Selanjutnya, menyusun dan menguji Disaster Recovery Plan atau DRP. Lalu yang terakhir adalah percepatan dan implementasi aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sekian penjelasan dari saya terkait serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional atau PDN. Saya Fendra Gofar, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya.